dan kita belajar dari bangsa kita. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Sudah habis negeri ini baru selesai. kita setuju maritim kita. Tidak hanya diucapkan, dilaksanakan. Jadi kalau kita bicara akan, semua di sini bicara akan. Pemirsa, tadi malam calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa dan calon wakil presiden nomor urut 2 Yusuf Kala tampil dalam putaran keempat debat Capres-Cawapres jelang pemilu 2014 dengan topik yang disampaikan tadi malam yaitu pembangunan sumber daya manusia dan iptek. Pemirsa, Hatta Rajasa tampil seperti halnya Prabowo yang membahas dengan tuturan konsep yang runtut dan jelas. Uniknya, ia kerap menggunakan istilah asing saat melontarkan gagasan-gagasannya itu. Sebaliknya, Yusuf Kala terlihat kurang begitu baik dalam menyusun kalimat untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Walaupun demikian, keduanya memiliki pandangan yang menarik untuk membangun Indonesia ke depannya. Dan dari beragam ide dan gagasan itu, lantas ide dan gagasan siapa yang menurut Anda paling realistis? Lalu apa saja yang menjadi hambatannya? Kita akan memperbincangkan hal itu dengan narasumber kami yang telah hadir di studio bersama saya. Yang pertama adalah Eko Sakapurnama, staf pengajar FISIP Universitas Indonesia. Dan juga di ujung kiri ada Viva Yoga Mauladi yang merupakan tim pemenangan Prabowo Hatta. Selamat bergabung di Berita Satu. Selamat malam sekalian. Selamat malam. Ya, terima kasih. Dan nanti juga kita akan bergabung bersama salah seorang anggota tim sukses Jokowi JK yaitu Pompida Hidayatullah yang akan segera bergabung bersama kita. Dan pemirsa, Hatta Rajasa dalam paparan visi misinya tadi malam bersama dengan Yusuf Kala juga telah menyampaikan visi misinya yang akan kita ulas dalam dialog kita kali ini. Kita simak kembali cuplikan apa yang disampaikan oleh calon wakil presiden dalam debat semalam. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif. Kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain dan kita belajar dari bangsa kita. Bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam. Karena itulah kita dengan punya sumber alam dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia dan upaya ilmu pengetahuan tentulah akan memberikan manfaat yang lebih besar bangsa ini. Pemirsa, Anda mungkin telah membuat sebuah penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh calon wakil presiden dalam debat semalam dan kita masih menyisakan satu kali debat lagi yaitu tanggal 5 Juli 2014 yang merupakan debat putaran terakhir. Saya akan minta dulu pendapat dari Mas Eko nih ya. Anda bukan tim sukses siapa-siapa kan? Bukan. Oke. Kalau dari keduanya apa yang menarik dari yang ditampilkan oleh calon wakil presiden kita? Oke. Kalau misalnya mendengar visi dari tim Prabowo Hatta ya kemarin yang dimana konsep triple helix akan dilaksanakan, kemudian juga ada penambahan jumlah guru, itu memang ada plus dan minusnya menurut saya. Konsep triple helix itu sebenarnya sudah diperkenalkan dari tahun 2007 ya, di mana untuk membangun suatu inovasi ada kerjasama yang sinergis antara tiga pihak yang dinamakan ABG, akademik, bisnis, dan government, seperti itu. Nah, memang yang disampaikan kemarin masih dalam level makro ya, jadi belum terlihat bagaimana implementasi dari konsep triple helix tersebut. Konkretnya belum jelas. Konkretnya belum jelas. Nah, kalau terkait yang kedua yang tadi saya sampaikan, pengadaan sekitar 80.000 ya, guru sampai 2019. Memang kalau dilihat, catatan saya malah 800.000 ya, 800.000. Benar ya Mas Viva ya, 800.000 ya. Kalau misalnya melihat laporan World Bank, sebenarnya Indonesia itu sudah cukup. Gurunya? Gurunya. Oh. Nah, ini guru dan dosen atau gimana nih? Kalau dosen saya termasuk dosen loh. Nanti saingannya nambah maksudnya. Iya. Jadi di sini yang perlu keseluruhan tenaga pendidik ya artinya ya. Oke. Nah, yang perlu di sini adalah memang ada harus ada pemerataan. Karena kalau dilihat
lembaga pendidikan itu kan yang memang ya wilayah Indonesia Barat ya yang lebih maju gitu. Di wilayah Indonesia Timur masih kurang sehingga kalau misalnya implikasi dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia itu hasil dari ujian nasional yang kadang-kadang diturunkan gitu standarnya untuk mengafirmasi wilayah timur tadi, Indonesia Timur. Jadi sebenarnya yang paling penting bukan soal jumlah tenaga pendidiknya, tapi pemerataan tenaga pendidik itu. Yang sekarang ini menurut Anda lebih banyak di Indonesia bagian barat ya. Indonesia Barat, betul, tapi betul. memang di Indonesia Timur kan institusi pendidikannya, infrastrukturnya juga belum terlalu banyak gitu kan. Ini satu pekerjaan rumah besar bagi Prabowo Hatta. Mas Viva, bagaimana menjawab tantangan ini yang sebenarnya setiap 5 tahun sekali kalau kita dengar kampanye calon presiden, ini selalu jadi isu yang seksi untuk diangkat. Soal SDM di bidang pendidikan, infrastruktur di bidang pendidikan, kaitannya juga dengan membuka sentra-sentra inovasi atau pengembangan iptek yang berbasis lokal. Ya, sampai selamanya juga akan menjadi tren yang menarik soal sumber daya manusia, karena kemajuan suatu bangsa itu bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi oleh kualitas dari sumber daya manusia. Nah, untuk konteks Indonesia, memang ini ada perbaikan dalam hal ya persentase penduduk buta huruf sudah mulai mengecil, kemudian persentase angka partisipasi sekolah APS semakin berumur 16 tahun ke atas semakin kecil. Oleh karena itu, Pak Prabowo, Pak Hatta untuk hak dasar pendidikan 12 tahun minimal. Tapi nanti kalau memungkinkan sebenarnya bisa 15 tahun sebenarnya, ya kan? Pendidikan dasar. Pertama, ya. Yang kedua, kunci dari sumber daya manusianya itu adalah ada dua menurut Pak Hatta, yaitu soal pendidikan dan kedua soal kesehatan. Soal pendidikan ini adalah menyangkut dari filosofis pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Arti inklusif dan berkeadilan adalah pendidikan itu tidak mengenal kepada perbedaan ras, suku, agama, individu yang normal atau ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi sama gitu, karena aksesnya harus mereka dapatkan aksesnya, kemudian peningkatan kualitasnya, fasilitasnya sama. Kalau sekarang itu kan waktu saya masih kecil itu berbeda, ada kekhususan dari mereka. Sekarang ini karena dari UNESCO pada tahun 94 juga itu sebenarnya sudah menjadi wacana dunia tahun 94 UNESCO bahwa pendidikan di seluruh dunia harus bersifat inklusif dan ada nilai keadilan dan demokrasi. Mas Viva, itulah yang ingin dikembangkan. 800.000 tenaga pendidik, guru ya di sini bahasanya. Itu mudah sekali untuk mencetak angka seperti itu. Dengan proses seperti apa dalam waktu 5 tahun itu konkretnya kok saya nggak kebayang ya. Ya, jadi setelah dikaji memang kita bisa berdebat soal angka dari jumlah dari World Bank katanya sudah cukup, tetapi kalau menurut kami masih kurang. Kurang dalam hal jumlah, juga kurang dalam hal distribusi. Gitu loh. Jadi bukannya numpuk semua di wilayah barat. Coba misalkan begini, untuk kebutuhan polisi di Indonesia kan masih kurang. Iya, rasionya ya. Rasa keamanannya, jumlah penduduk itu rasionya berapa? Jumlah polisi hutan juga masih kurang. Dan jumlah untuk 250 juta penduduk Indonesia berapa jumlah guru? Gitu. Jadi saya rasa dengan kajian kami, ini ya 800 guru, baik dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi itu harus dicetak. Nah, problemnya sekarang adalah karena semakin bertambah umur itu ternyata untuk akses pendidikannya juga semakin sedikit, persentasenya semakin turun. Nah, oleh karena itu kami dari Pak Prabowo Pak Hatta itu ingin untuk meningkatkan persentase APK itu agar lebih bagus dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang punya keterampilan, punya skill. Jaminan manusia Indonesia berkualitas dengan jumlah guru tadi. Ya, karena guru itu dia merupakan sebuah adalah figur ya, adalah individu yang harus memberikan keteladanan dan inspirasi. Guru itu bukan sekedar
sebagai profesi saja, bukan. Bukan sekedar bagian dari Bukan. sebuah sistem belajar mengajar. Bukan. Artinya Tapi guru juga harus jauh lebih lagi, berkualitas dong, Mas. Lebih jauh lagi, bagaimana peningkatan guru itu agar di samping dia sebagai teladan yang baik buat anak didiknya, tetapi juga dia bisa memberikan inspirasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi faktor utama agar mendidik anak didiknya itu bisa menjadi bagus, berkualitas, punya keimanan yang tangguh, punya skill, dan berpikir luas. Jadi menguasai iptek dan imtak ya. Ya. Baik, Bapak-bapak sekalian kita break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.